Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Maya Novitasari selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan dan rekan-rekan akuntansi Universitas PGRI Madiun. Baiklah, perkenalkan, saya Hesti Dwi Jayanti. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 akuntansi keperilakuan kelas 8B Universitas PGRI Madiun. Di sini saya dan rekan-rekan akan membahas mengenai bab 3 akuntansi keperilakuan mengenai mental accounting. Baik, sebelum menginjak ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Sylvia Mailina, NIM 1903101050. Kedua Bagus Dwi Nur Cahyo, NIM 1903101057. Ketiga Umi Handayani, NIM 1903101059. Keempat Rafina Haji Septiana, NIM 1903101063. Dan yang terakhir saya sendiri Hesti Dwi Jayanti, NIM 1903101064. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah kita menginjak ke materi yang pertama. Saya Hesti Dwi Jayanti, NIM 1903101064. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian mental accounting. Pengertian mental accounting di sini merupakan suatu rangkaian operasi kognitif yang dipergunakan oleh individu untuk mengode, membuat kategori, dan mengevaluasi aktivitas finansialnya. Aktivitas finansialnya di sini contohnya individu maupun rumah tangga memiliki sistem akuntansi yang bekerja pada diri sendiri mereka masing-masing, termasuk bagi seorang mahasiswa. Mental accounting pada mahasiswa dapat tercermin dari bagaimana mereka mengelola keuangannya. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Rafina Haji Septiana, NIM 1903101063. Di sini saya akan menjelaskan tentang mental accounting dapat menyebabkan keputusan keuangan yang irasional. Terdapat beberapa alasan mengapa mental accounting dapat menyebabkan keputusan yang tidak rasional, antara lain: yang pertama, dapat kecenderungan seseorang merasakan dan mengelompokkan secara berbeda uang dari hasil penghasilan rutin dan uang dari hasil bonus atau hadiah. Uang gaji rutin diperoleh dari hasil kerja keras, sehingga lebih berhati-hati dalam penggunaannya dibanding uang bonus atau hadiah. Yang kedua, seorang mempunyai kecenderungan melakukan uang secara berbeda tergantung dari mana sumbernya. Dengan menggunakan uang bonus, seseorang akan lebih mudah dan tidak merasa berdosa membeli barang-barang hedonis atau barang yang mewah, yaitu barang yang diinginkannya yang membuatkannya merasa senang dan nikmat dibanding membeli barang utilitarian atau barang yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, frekuensi evaluasi penggunaan uang. Pengeluaran rutin dari gaji bulanan akan dievaluasi setiap bulan, sehingga lebih terkontrol dibanding bonus, THR yang kita terima setahun sekali atau periode tidak rutin. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Nur Cahyo, NIM 19011057. Aku melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghindari mental accounting. Yang pertama, kita lakukan agresi. Yang kedua, hilangkan pengelompokan dari mana uang berasal, karena uang adalah sepadan terlepas dari asal usulnya atau penggunaan yang dimaksudkan. Semua uang sama. Kita dapat mengurangi pengeluaran tidak rasional pada uang, bonus atau hadiah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Sylvia Melina, NIM 1903101050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori yang mendasari mental accounting. Prospek teori atau teori prospek dikembangkan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky pada awal 1980-an, di mana pada dasarnya mencakup dua disiplin ilmu, yaitu yang pertama psikologi dan yang kedua ekonomi atau psikoekonomi, yang merupakan suatu analisis perilaku seseorang dalam mengambil keputusan. Ekonomi
di antara dua pilihan. Teori prospek ini dapat dipakai untuk melihat banyak sekali fenomena perilaku manusia di berbagai bidang kehidupan, khususnya pada proses pengambilan keputusan yang dangkal tidak masuk akal. Dalam kondisi loss atau rugi, seseorang akan cenderung lebih berani mengambil resiko atau risk seeking, sedangkan dalam kondisi gain atau untung, individu cenderung bersifat menghindari resiko atau risk aversion. Teori ini sejalan dengan mental accounting yang berfokus pada bagaimana seseorang mengkategorikan, menyikapi, dan mengevaluasi kondisi berdasarkan kategori yaitu gain atau loss. Itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Umi Handayani, NIM 59. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai disagregasi dan mental accounting. Disagregasi merupakan penyajian secara terpisah komponen dari satu atau lebih item dalam laporan keuangan. Berdasarkan mental accounting, individu akan lebih menyukai melakukan agregasi pada total kerugian yang terdiri dari kerugian-kerugian kecil. Sebaliknya, individu akan menyukai disagregasi total keuntungan menjadi beberapa keuntungan kecil. Berikut ini merupakan prediksi preferensi manajer terhadap penyajian agregasi atau disagregasi laba berdasarkan mental accounting. Yang pertama yaitu A, kondisi keuntungan kecil bersih. Pada kondisi keuntungan bersih kecil, manajer akan lebih menyukai melakukan agregasi pada keuntungan kecil bersih atau small net gain karena melaporkan secara terpisah kerugian yang besar akan menimbulkan ketidakmanfaatan yang besar. Sebagaimana terlihat pada gambar di halaman 47, pada kondisi keuntungan bersih kecil, manajer lebih memilih menyajikan keuntungan bersih secara agregasi. Yaitu kondisi B, kerugian bersih besar atau large net loss. Pada kondisi kerugian bersih besar, manajer lebih memilih pelaporan disagregasi. Untuk gambarnya berada pada halaman 48. Pada kondisi B, manajer akan melakukan disagregasi keuntungan dari kerugian besar. Selanjutnya yaitu C, kondisi keuntungan bersih besar atau large net gain. Pada kondisi keuntungan bersih besar, manajer lebih memilih melaporkan agregasi net gain untuk menghindari adanya disutilitas karena melaporkan keuangan. Untuk gambarnya berada pada halaman 49. Pada kondisi C ini, manajer akan melakukan agregasi keuntungan bersih atau keuntungan besar sampai kerugian kecil. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis pertama, pilihan manajer dalam menyajikan laporan laba rugi, agregasi atau disagregasi dipengaruhi oleh mental accounting. Hipotesis kedua, penilaian investor pada perusahaan dipengaruhi oleh cara penyajian laporan laba rugi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan dua eksperimen. Eksperimen pertama yaitu digunakan untuk menguji preferensi manajer dalam menyajikan laporan laba rugi. Selanjutnya yaitu eksperimen kedua untuk mengetahui bagaimana penilaian investor pada laporan laba rugi, agregasi atau diagregasi. Untuk hasil penelitian pada pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa preferensi manajer dalam menyajikan laba rugi sesuai dengan prediksi mental accounting. Pada kondisi A yaitu keuntungan bersih kecil, manajer memilih menyajikan secara agregasi. Pada kondisi B yaitu kondisi kerugian bersih besar, manajer memilih menyajikan secara disagregasi. Yang ketiga yaitu pada kondisi C, kondisi keuntungan bersih besar, manajer memilih menyajikan secara agregasi. Selanjutnya yaitu pada pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh pada penilaian investor sesuai dengan mental accounting. Pada kondisi keuntungan bersih kecil atau small net gain, investor secara signifikan menilai lebih tinggi perusahaan yang menyajikan laporan keuangan secara agregasi dibanding perusahaan yang menyampaikan secara disagregasi. Pada kondisi perusahaan yang pada kerugian
bersih besar, investor secara signifikan menilai rendah untuk penyajian disagregasi dan menilai tinggi penyajian agregasi. Itu tadi presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, mungkin itu penjelasan dari kami, kelompok 2 akuntansi keperilakuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.